Jadi mudah-mudahan silaturahmi teman-teman ini bisa berlanjut sampai nanti, karena ini satu angkatan, tentu mudah-mudahan teman-teman bisa sampai selesai bareng-bareng, baik yang sebenarnya di reguler maupun di eksekutif. Kita mulai saja pada pertemuan kali ini. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa, karena doa adalah bagian usaha dari kita supaya apa yang kita cita-citakan, supaya apa yang kita harapkan tercapai. Berdoa mulai. Selesai. Selesai dulu mata kuliahnya. Pak Misbah, kalau Abdillah sama Fauji belum login, tolong diinfokan login ya. Baik, Pak. Terima kasih Pak Misbah. Udah Pak, hadir. Iya, terima kasih Pak Fauzi. Pak Fauzi juga termasuk senior saya, guru saya. Terima kasih Pak Fauzi. Izin Pak Misbah, Pak Fauzi, Pak Arya Davin, dan serta teman-teman yang lainnya, tanpa mengurangi rasa hormat saya tidak bisa menyebut satu-satu. Mata kuliah yang diampu di semester ini adalah mata kuliah etika profesi bagi teman-teman. Dan di perkuliahan ini akan secara penilaian akan dibagi empat penilaian. Yang pertama adalah UAS. Jika teman-teman mengerjakan UAS itu nilainya adalah 30%. Oh ya, nggak apa-apa Pak Givari. Nah, ini sholat yang utama boleh. Teman-teman yang belum sholat, monggo silakan. Disambi aja boleh. Yang sedang dalam perjalanan, monggo nggak apa-apa. Hati-hati di jalan. Yang sedang aktivitas juga begitu pun. Yang penting teman-teman secara tidak langsung ada kewajiban presensi atau kehadiran. Minimal dibuka Zoom-nya, walaupun tidak diperhatikan nggak apa-apa, karena saya meyakini jika teman-teman punya keinginan, ingin meningkatkan kemampuan dan skill, pasti ada upaya untuk browsing minimal ya. Bisa browsing dari internet ya, dan seterusnya ya. UTS itu 25%. UTS 25% jika teman-teman mengerjakan, atau sebaliknya berkurang 25% jika tidak mengerjakan. Tugas praktek 30%. Ini bisa berupa tentu teori ya, tentu teori. Kalau praktek, teman-teman masa praktek etika di kampus gitu ya. Berhubung ini kelas eksekutif, gak apa-apa. Ini adalah bagian dari teori. Teori adalah 50% dan presensi adalah 15%. Jangan lupa juga teman-teman yang belum tergabung di grup, mungkin Pak Givari sudah menjembatani teman-teman semua untuk supaya koordinasinya lebih mudah, khususnya bukan cuma di mata kuliah etika profesi mungkin ya yang Pak Givari buat, walaupun ada secara khusus Pak Givari sudah membantu buat di grup untuk mata kuliah etika profesi. Nah, yang pertama adalah pengertian dari etika itu sendiri, karena sebenarnya antara etika itu tersendiri dan profesi itu sendiri. Kenapa etika profesi itu harus diatur gitu ya pertanyaan. Ada yang bantu jawab kenapa etika profesi itu harus diatur? Kita sambil diskusi aja ya, supaya memang teman-teman juga
bukan hanya jadi pendengar, tapi juga bisa mengkritisi apa yang saya sampaikan ya. Itu chatnya grupnya sudah ada di chat yang dikirim Pak Givari. Jadi dari pengertian etika profesi itu, etika dalam kehidupan sehari-hari tentunya ya, merupakan sesuatu yang tidak bisa kita lepaskan. Karena kita adalah bagian dari makhluk sosial ya. Apalagi dengan perkembangan kehidupan sosial ekonomi dan teknologi yang memicu munculnya gejala-gejala moral yang fenomenal. Kenyataan ini menunjukkan perhatian dan minat orang terhadap etika dan seluk-beluknya. Tentu ini terus berkembang, jadi dari waktu ke waktu terkait etika, terkait eh, budaya. Kalau budaya kan statis ya, seperti itu aja. Hanya saja biasanya budaya itu akan berkurang ketika pendahulu-pendahulu kita tidak eh, mengajarkan ya, tidak mewariskan secara turun-temurun. Jadi kadang-kadang budaya di suatu daerah itu lama-lama akan terkikis atau hilang. Biasanya pengikisan budaya itu terjadi ketika adanya pemikiran, pemikiran secara ilmiah, pemikiran secara agama mungkin seperti itu ya. Etika mencakup analisis dan penerapan konsep seperti benar, salah, baik buruk, tanggung jawab, dan seterusnya ya. Hampir semua profesi yang ada ini memiliki sebuah etika profesi yang tentunya dituangkan kalau ke dalam bentuk peraturan ya. Jadi etika ini pada dasarnya bisa suatu norma, bisa suatu moral gitu, bisa juga budaya dan seterusnya ya. Tapi ketika itu sudah dibuat aturan, maka dia sudah terpisah antara norma dan aturan. Kalau norma itu lebih ke adat istiadat dan seterusnya ya. Jadi lebih ke tidak tertulis, hanya kebiasaan, kebiasaan yang dilakukan di suatu daerah atau lingkungan. Biasanya itu disebut budaya. Nah, istilah dari etika profesi memang kebanyakan dari eh, bahasa luar ya, seperti etika ini asal katanya dari ethos, yakni dari bahasa Yunani, sedangkan bentuk jamaknya yaitu atau eta. Ethos mempunyai banyak arti. Bisa tempat tinggal, kalau dulu mungkin di sana adalah padang rumput, kandang, kebiasaan atau adat, akhlak, watak, sikap, atau dari cara berpikir, mengkritisi sesuatu. Sedangkan tanya itu kebiasaan, kebiasaan yang kita lakukan ya. Kenapa mungkin eh, kita kebanyakan mengadopsi bahasa-bahasa itu asal asal muasalnya bahasanya dari bahasa Yunani, dari bahasa Spanyol dan seterusnya ya. Ya karena mungkin orang-orang terdahulu di sana lebih banyak menulis ya atau mendokumentasikan dibanding orang-orang Asia ya. Kecuali mungkin Cina kali ya. Cina mungkin lebih rapih di dalam pendokumentasiannya. Sebentar.
Mana ya? Lanjutkan. Eh, Etika dibedakan menjadi tiga arti. Sebelum kita lanjut ke etika dibedakan menjadikan tiga arti, sebenarnya gini ya, teman-teman ya. Kenapa eh, perlunya di sekolah dasar itu para guru-guru lebih menekankan terhadap pola pembelajaran etika kepada murid-muridnya ya. Mungkin benar gitu fenomena yang sekarang terjadi itu mungkin benar guru-guru sudah mencoba menerapkan cara beretika di sekolah ya. Dan kalau seandainya terjadi tindak kekerasan yang dilakukan oleh guru dan seterusnya itu bisa bisa dibilang mungkin oknum walaupun banyak. Tapi di sisi lain gitu, sebagai orang tua banyak juga yang kebablasan. Yang kebablasan ini dalam artian ketika anak-anaknya sedang diberikan pendidikan moral yang lebih baik supaya beretika gitu. Kadang guru-gurunya juga sama, orang tua muridnya juga sama kebablasan. Dikit-dikit hanya ditegur, hanya dicubit, ini dilaporkan. Makanya dilematis, harus ada aturan tegas terkait memang aturan tentang pendidikan, khususnya pendidikan di usia dini. Supaya memang tindakan-tindakan yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab ya, baik guru maupun murid ya, baik guru maupun wali murid ya, ini tidak terjadi karena batasan-batasan atau irisan-irisannya ini tidak jelas. Yang dianggap melakukan tindakan kekerasan itu seperti apa pada siswa-siswa ya, sehingga akhirnya oknum guru eh, dapat dilaporkan atas tindakannya ya. Harusnya memang ada batasan-batasannya supaya guru lebih terlindungi ketika memang guru mencoba mengajarkan etika kepada generasi-generasi penerus bangsa. Kalau seandainya ini tidak dilakukan, mungkin bisa jadi bom waktu di kemudian hari ya. Negara kita negara yang memang memiliki adat ketimuran gitu tuh, sudah hilang terkait yang menjunjung tinggi etika kesopanan. Makanya di dalam buku-buku atau literatur etika biasanya teman-teman kalau browsing itu sebenarnya banyak menampilkan gambar-gambar seperti ini. Karena memang miris ya eh, di jenjang pendidikan dasar ketika memang terjadi tindakan yang seharusnya tidak dilakukan oleh siswa ya dengan umur-umur masih dini ya, tapi melakukan tindakan-tindakan yang kurang beretika. Nah, kita lanjut. Ada etika dibedakan menjadi tiga. Etika dalam arti norma yang pertama ini, norma yaitu norma moral ya, yang menjadi pegangan bagi kita semua atau suatu kelompok dalam mengatur perilaku khususnya. Contohnya ya seperti suku-suku yang ada di Indonesia ataupun yang ada di luar Indonesia. Kalau di sini kita mengenal ada yang terdekat adalah suku Baduy yang ada di daerah Lebak ataupun juga suku Kalimantan dan seterusnya ya. Mereka kan biasanya menjunjung tinggi nilai-nilai norma-norma yang ada di suku mereka gitu. Mereka menjaga betul kelestarian dari norma-norma adat istiadat mereka. Makanya kalau teman-teman tahu gitu ya, saya juga sedikit tahu tentang
suku Baduy, bagaimana suku-suku itu mengelola, makanya ada suku Baduy dalam dan ada juga suku Baduy luar. Memang betul kalau suku Baduy luar itu sudah menerima masuknya teknologi segala macam itu, mereka sudah welcome, bahkan mereka punya, kadang ada yang jualan di Baduy luar itu, bahkan kayak semacam ponsel segala macam mereka sudah tidak asing ya, mereka sudah memiliki, di TikTok juga banyak. Ya, Pak Rahmat Sidik silahkan, yang monggo yang mau eh, masuk ISA ya, Pak Rahmat Sidik bilangnya. Izin Pak, di Medan baru masuk ISA, ya siap, boleh. Monggo Pak Rahmat Sidik. Seperti suku-suku lain juga sama mungkin ya. Cuma saya belum tahu kayak suku di Kalimantan atau bahkan suku pedalaman lainnya ya. Tapi saya yakin suku-suku ini menjaga adat istiadatnya supaya lestari. Seperti contohnya kayak yang kemarin-kemarin suku Kalimantan kan dengan corak identitas berpakaiannya segala macam, dengan tatonya yang unik gitu ya. Ada juga asas atau nilai moral. Etika dalam arti kumpulan asas atau nilai moral ini adalah contohnya kode etik di dalam sebuah profesi. Banyak ya profesi itu yang kita lebih familiar itu biasanya profesi di bidang kedokteran. Jadi dokter itu memiliki etika, memiliki aturan, tidak boleh menyebarkan informasi terkait penyakit apa yang dimiliki oleh pasien. Karena memang iya Pak Ibnu Maksum boleh. Jadi bahaya sekali kalau seandainya dokter eh, tidak ada aturan atau asas atau nilai moral atau etika terkait riwayat pasien, ini berbahaya. Kalau disalahgunakan bisa jadi bahaya ya. Contohnya kalau pasien itu mempunyai penyakit tertentu, tanpa kita perlu kasih sianida juga kita kasih obat, katakan sakit jantung gitu loh, kita kasih obat pemicu jantung juga mungkin bisa lewat ya. Jadi etika dosen, etika eh, eh, lawyer, bahkan etika pegawai ya, banyak ya etika pegawai. Etika sebagai ilmu, yang ketiga adalah etika sebagai ilmu. Etika sebagai ilmu ini tentang yang baik dan yang buruk biasanya. Apa yang disebutkan di terakhir ini sama dengan artinya lebih jauh itu tentang ilmu filsafat ya. Filsafat itu biasanya menilai baik buruk atau surga neraka gitu, kalau di agama ya. Ada dua macam etika yang harus dipahami bersama dalam menentukan baik buruk ini ya. Yang pertama adalah ada eh, etika deskriptif. Biasanya dia itu berdasarkan suatu fakta. Contohnya ya tadi, adat istiadat, kebiasaan, tingkah laku yang dilarang atau yang diperbolehkan. Yang kedua adalah etika normatif. Etika normatif ini merujuk pada norma-norma dalam bentuk bertindak atau bersifat perspektif menyuruh. Contoh-contohnya adalah ya seperti memabukkan ya, minuman keras ya, prostitusi, narkoba dan seterusnya ya. Itu adalah eh, cabang dari etika ilmu baik buruk, ada deskriptif dan ada normatif. Ada juga metaetika. Metaetika ini suatu jalan menuju konsepsi atas benar atau tidaknya suatu tindakan kebudayaan berburu paus di Flores. Ini lebih ke seperti makhluk hidup yang dilindungi ya. Ini memang tidak diperbolehkan. Jadi itu termasuknya cabang dari
metaetika. Etika normatif ini menetapkan berbagai sikap ya, lebih kepada sikap dan pola perilaku ideal yang seharusnya dimiliki oleh manusia. Contohnya adalah kalau ininya ya, contohnya mungkin anaknya guru kok begitu gitu, simpelnya gitu. Anaknya guru ngaji kok begitu. Lebih seperti itu ya, lebih ke mencontohkan sesuatu yang memang cerminan yang baik dan seharusnya tidak boleh seperti itu. Ada juga sebenarnya etika khusus. Jadi etika khusus ini selanjutnya ya, kalau di eh, buku yang lain itu ada etika khusus yang merupakan sebuah prinsip-prinsip moral dasar dari bidang kehidupan berkaitan dengan pengambilan keputusan, salah satunya ya tindakan yang didasari oleh sebuah cara atau prinsip moral ya, prinsip moral dasar. Namun tentu saja penerapannya juga bisa berwujud dengan bagaimana menilai perilaku dari orang tersebut atau suatu tindakan tersebut. Jadi kalau di etika khusus ini terbagi dua lagi. Yang pertama adalah etika individual, etika khusus individual. Yang kedua yaitu etika khusus sosial di dalam lingkungan. Kalau individual kan lebih menyangkut kepada sikap sikap manusia terhadap dirinya sendiri ya. Ya kalau yang etika sosial itu biasanya berbicara mengenai suatu kewajiban, sikap pola perilaku sesama kita ya, sesama makhluk sosial ya. Jadi sebenarnya bisa dibilang luasnya suatu cakupan etika profesi ini di dalam etika sendiri itu mencakup berbagai macam bidang ya. Ada sikap terhadap sesama, ada etika di dalam internal keluarga mungkin kan, ada etika profesi, ada etika politik, ada etika lingkungan, ada etika ideologi, ada etika budaya, dan seterusnya ya. Jadi etika ini cakupannya adalah luas karena memang seperti yang disebutkan di atas, etika itu menurut bahasa Yunani kuno itu mempunyai banyak arti seperti tempat tinggal yang biasa, padang rumput, kebiasaan, dan seterusnya. Jadi mungkin sudah diklasifikasikan seperti ini, jadi secara spesifik juga dia mungkin tidak bisa dispesifikan ya. Maksudnya tidak bisa dispesifikan itu cakupannya bisa luas lagi ya. Bukan hanya tentang tadi ya, bukan hanya tentang suatu cabang etika tertentu ya. Di etika terhadap sesama juga ada, etika di antara teman sebaya juga ada, etika ideologi ada, agama ada, budaya ada, sosial ada, dan seterusnya ya. Itu adalah bagaimana kita bersikap, intinya bagaimana kita bersikap antar eh, sesama yang lebih tua atau yang lebih muda atau lawan jenisnya. Selanjutnya adalah ada faktor-faktor yang mempengaruhi etika itu sendiri. Faktor-faktor yang mempengaruhi etika itu biasanya salah satunya adalah kebutuhan, kebutuhan individu. Yang kedua ada
sebenarnya tidak ada pedoman, artinya abu-abu karena memang ya etika itu hanya kebiasaan, kebiasaan atau adat atau perilaku atau sesuatu yang disampaikan tidak tertulis gitu ya. Sehingga sebenarnya mas secara tekstual dia itu tidak ada pegangannya atau panduannya itu tidak ada. Tapi atas dasar itu biasanya kebiasaan itu dilakukan. Perilaku dan kebiasaan individu ini biasanya ada terakumulasi dan tentunya tidak terkoreksi ya. Lingkungan tidak etis, pengaruh dari komunitas, perilaku orang yang ditiru biasanya, efek primordialisme yang kebablasan. Ya. Mohon maaf, walaupun saya di lingkungan NU gitu kan ya, di lingkungan NU ini secara etik mungkin plus minus. Jadi kalau seandainya saya pribadi atau di saya gitu dulu di pesantren gitu kan, ketika ketemu guru tuh ya sangat hormat sekali ya. Tapi memang perlu apa ya? Perlu adanya seperti Muhammadiyah, perlu seperti adanya Ahlus Sunnah, perlu seperti adanya Persis dan seterusnya ya sebagai pengontrol, pengontrol dari sesuatu perilaku yang kebablasan ya. Ya, jadi eh, mungkin benar agama Islam adalah akan terbagi menjadi 72 itu mungkin benar karena semuanya mungkin yang ke-72 itu saling mengklaim mereka yang terbaik. Karena mungkin itu salah satunya. Jadi ada faktor individualisme tadi yang akhirnya kebablasan gitu ya. Penghormatan kepada manusia yang kebablasan itu juga tidak baik ya. Karena memang Nabi Muhammad sendiri sudah mengkultuskan bahwa ya salah satunya cirinya kan beliau kan eh, adalah nabi, bukan seperti Nabi Isa yang akhirnya disembah oleh umatnya ya. Karena mungkin ya perilaku dari penghormatan yang kebablasan itu ya, sehingga mengkultuskan eh, individu tersebut harus dihormati layaknya apa gitu tuh ya. Nah, ada juga di dalam etika itu, faktor yang mempengaruhi etika itu adalah sanksi eh, pelanggaran dari etika itu sendiri. Kalau melanggar itu ada sanksinya, bisa terkena sanksi sosial, bisa diarak keliling kampung gitu ya. Ada skala relatif juga, skala relatif kecil tuh ya tergantung ya. Kesalahan yang dilakukan itu pelanggaran etiknya itu seperti apa ya. Dipahami sebagai kesalahan yang bisa dimaafkan atau tidak bisa dimaafkan gitu. Ada sanksi hukum mungkin seperti zaman dulu kan kalau mencuri ya salah betul itu ya. Kalau mencuri ya udah bakar gitu kan. Ada juga yang merugikan pihak lain. Hukum pidana menempati prioritas utama diikuti dengan hukum perdata ya. Nah, ini mungkin yang paling manjur itu ketika tertulis ya secara hukum perdata ya. Baru akhirnya hal-hal yang menyangkut kebiasaan-kebiasaan itu bisa lebih dikurangi ya. Itu adalah faktor-faktor yang mempengaruhi dari eh, etika ya. Ada ada kebutuhan secara manusiawi ya, karena manusia itu mungkin hawa nafsu, ingin lebih dihargai dan dihormati, melebihi orang lain tertentu yang dia hasrat nafsunya tinggi gitu kan. Bisa juga mungkin karena memang bukan secara individu tapi secara komunitas, secara kelompok ya, secara berskala besar tapi
biasanya lebih kepada entitas dari kelompoknya itu sendiri. Gimana? Ada pertanyaan? Saya rasa nggak ada ya. Di setiap mata kuliah saya enak sekali, saya cuma tinggal baca. Tidak ada pertanyaan, tidak ada diskusi. Kayaknya senyap teman-teman juga. Sepertinya mendengarkan suara saya itu apa ya, lebih enak bisa tidur kali ya. Saya lanjut ya. Iya Pak, iya Pak. Aman Pak. Luz Marito. Lagi di mana Pak Luz Marito? Iya benar, suara saya terlalu merdu sehingga teman-teman tertidur. Pak Luz Marito lagi di Riau apa di Kalimantan ini? Iya ya, spesialis ya. Iya, mantap. Pak Luz Marito ini kalau nggak salah waktu ketemu beliau ini lokasinya sedang jauh, tapi nggak tahu sekarang ada di mana ini? Ada di Jakarta atau di Bekasi atau di mana nih? Makasih banyak Pak, tuh bagus sudah pernah dibantu. Makasih Pak. Jangan banyak-banyak. Ini sekarang posisi di mana? Saya udah balik ke Depok nih, nggak bakal Oh, lupa sama Bapak, udah banyak banget bantuin kuliah. main-main ke kampus kalau memang sedang senggang waktunya. Pasti Pak, pasti. Saya Ya, weekend kosong. oh weekend ya. Boleh, boleh, boleh. Jadi teman-teman, saya informasikan untuk yang suka eh, sekarang ada UKM data science. Data science itu tadi jam 3 kalau nggak salah dengan mentornya Bu Kiki. Jadi teman-teman nanti bisa UKM-UKM sekarang sedang digalakan, sedang diaktifkan. Jadi teman-teman yang berminat di jaringan, ya salah satunya ini nih. Kalau yang di jaringan itu yang senior saya tadi sebutkan, yang ngajarin saya tuh. Ada Pak Fauzi, itu ada Mas Fauzi, ada Pak Misbah, dan ada satu lagi Pak Abdillah sebenarnya. Itu jadi teman-teman kalau seandainya nanti berminat di UKM-UKM pengen coba memperdalam kemampuan bisa ikut UKM-UKM yang sekarang sedang kami galakkan ya. Tapi tentunya kalau teman-teman sedang bekerja agak repot nih, tinggal kesepakatan aja sama teman-teman yang lain yang mentornya ini bisa dilakukan di weekend atau tidak. Karena kami berkaca kemarin banyak teman-teman yang kesulitan ketika mengerjakan kerja praktek atau bahkan skripsi. Jadi kemarin itu atas dasar tersebut akhirnya kami coba eh, apa ya? Kita coba lagi memperkuat di UKM-UKM ini supaya eh, pembelajaran online atau mungkin teman-teman yang pengen sudah bisa di coding, pengen bisa di jaringan juga bisa bisa memiliki kemampuan itu gitu ya. Ada pertanyaan dari Mas Givari, izin tanya Pak, agresi militer Iran ke Israel kan melanggar etika profesi sebagai militer. Apakah pelanggaran etik militer yang dilakukan oleh Israel juga Israel dan juga boleh jika diizinkan negara? Ada yang bantu jawab? Ini pelanggaran etika, bukan cuma etika profesi militer sebenarnya, Mbak ya. Ya itu tadi. Kalau yang mau jawab boleh. Kita diskusi aja, diskusi. Biar agak rame. Nah ini nih yang seru nih. Putusan MK. Aduh, kita harusnya bahas materi ini kemarin ya. Kemarin ya seru nih putusan MK yang merubah batasan umur. Ini pro kontra, tapi nggak apa-apa. Justru kita itu di lingkungan mahasiswa ini harus berani kritis karena untuk membentuk jati diri kita.
harus berani berpikir kritis. Jangan cuma iya, siapa, baik Pak, enggak Pak, udah Pak. Jadi teman-teman harus berani menyampaikan keresahan ya, kegundahan ya, kegelisahan dari teman-teman. Jadi teman-teman kalau galau itu nanti kalau seandainya maaf, kalau seandainya putus cinta gitu tuh, kalau galau tuh jadi lebih ke positif ya, bukan ke mabuk-mabukan dan seterusnya ya. Ada yang mau jawab tadi? Belum ada yang jawab nih terkait agresi militer Iran ke Israel. Tentu saja melanggar kode etik ya, melanggar profesi militer. Apakah sebenarnya dua-duanya atau hanya Iran aja yang dibilang melanggar kode etik profesi militer? Masuk Pak, setuju apa yang dimasukin nih. Harus merintis. Ya, betul. Ya karena tadi, karena atas dasar ini faktor yang mempengaruhi etika itu salah satunya adalah kebutuhan individu. Kebutuhan individu itu manusia itu memiliki hawa nafsu atau hasrat yang tinggi. Sehingga mungkin yang tadinya Israel itu hanya apa ya orang-orang buangan gitu tuh. Ketika mereka itu berkelompok jadi satu, memiliki suatu pemikiran yang panjang, didukung oleh mungkin salah satunya yang kita tahu bersama ya, Amerika didukung dari mulai pendidikannya mungkin dulu awalnya, didukung juga dengan hal-hal yang lainnya sampai sekarang kan mereka didukung secara persenjataan segala macam kan didukung ya. Karena mungkin kebutuhan hawa nafsu dari warga atau sekarang ya ada yang nyebut negara Israel ini mereka memang ingin menguasai negeri Palestina karena memang di Palestina ini di sana itu ya Israel Palestina ini unik, hampir seluruh agama memang ada di sana. Itu makanya salah satunya mungkin Israel yang memiliki saat ini powerful ya, mereka pengen terus menguasai dengan eh, berdalih Palestina terus merongrong area perbatasan. Ya mungkin bisa jadi nih kalau negara-negara Islam bersatu ya sebenarnya mah negara-negara Islam bersatu ya. Terusnya negara-negara Timur Tengah gitu tuh. Tidak lagi dipasok mungkin dulu ya, tidak dipasok minyak ya, selesai mungkin negara-negara Barat itu ya. Cuma mungkin orang-orang kita kan biasanya mudah mudah tergoda ya, mudah tergoda itu macam-macam ya. Mungkin kayak kita ya negara Indonesia ya mudah sekali diadu domba satu sama lain, mudah sekali disogok pakai uang, mungkin kan diiming-imingi kalau uang nggak mempan, disogok pakai jabatan. Kalau jabatan nggak mempan, yang seperti yang terjadi dulu, disogok pakai wanita gitu kan. Yang kasus apa Futsun itu ya, sapi itu kan dulu sempat ramai ya. Bisa jadi iya, bisa jadi enggak. Karena ini sebenarnya prediksi ya. Kalau terkait dampak ini bisa bisa bakal meletus seperti perang dunia, iya atau tidak, tergantung ya. Tergantung dari organisasi-organisasi Asia Tenggara, organisasi-organisasi PBB, serta organisasi-organisasi yang lainnya ya. Ketika memang organisasi-organisasi ini ada pro kontra atau bahkan yang pronya ini pro Israel ini sedikit, yang kontranya ini banyak, mungkin bisa jadi kita doakan perang sekalian. Biar Israel sama Palestina aja kita menang sama Korea, Korut segala macam gitu ya, Jepang ya. Biar kita rame ikut perang, biar masuk sejarah dibuat filmnya Perang Dunia ke berapa gitu ya, biar rame.
Iya, sepertinya gitu. Ya, kalau Mas Givari semangat, ya Mas Fauzi juga pasti ikut-ikutan. Ya minimal narik kabelnya loh. Kemana kayak yang ditarik kabelnya? Itu ya. Ya karena ada. Ya bisa jadi ya. Bisa jadi. Wah betul tuh. Banyak kabel fiber optik yang putus ya. Kita jual-jualin aja itu lumayan itu. Gak ada yang punya itu. Aduh, iya ya. Boro-boro kita mikirin ini ya. Mikirin kapan majunya gitu Indonesia ya. Kita aja masih berkutat, masih di perdebatan-perdebatan kadang yang nggak penting gitu di medsos gitu. Mungkin ya. Oke, kita lanjut ya. Selanjutnya, di dalam etika juga ada norma. Dan norma ini adalah moral dari segi bahasa, tentu bahasa Latin ya. Bahasa Latin ini mores, yaitu jamaknya dari kata mos yang berarti adaptasi atau kebiasaan. Kebiasaan individu, kebiasaan golongan gitu ya. Jadi satu, melekat tentu suatu nilai-nilai terhadap perilaku tersebut. Karenanya tidak ada perilaku anak yang tidak terbebas dari nilai gitu ya. Norma digolongkan ke dalam 5 tingkatan. Yang pertama adalah norma kesusilaan. Norma kesusilaan itu norma yang mengatur hidup manusia yang berlaku secara umum dan bersumber dari hati nurani manusia itu sendiri ya. Itu adalah norma kesusilaan. Yang kedua adalah eh, norma sosial. Norma sosial ini norma kebiasaan umumnya menjadi patokan perilaku dalam suatu kelompok masyarakat ya. Kalau sudah menjadi kebiasaan kan biasanya sudah menjadi sesuatu aturan di dalam lingkungan atau di masyarakat tersebut dan batasan wilayah tertentu seperti yang saya sampaikan tadi di Baduy itu ada Baduy Dalam itu ada norma sosial. Jadi kita nggak boleh membawa alat-alat elektronik apapun itu bentuknya. Jadi kita nggak boleh ya. Bahkan konon karena saya juga belum kalau masuk ke Baduy Dalam mah kayak bawa peralatan alat mandi itu nggak boleh. Kita diperbolehkan bawa beras, bawa ayam gitu tuh, bawa ya eh, kayak semacam mungkin walaupun mereka ada hasil bumi ya, kayak ikan segala macam mereka nerima. Kayak kalau teknologi mereka sama sekali di dalam itu tidak mau menerima. Makanya sampai sekarang masih terjaga tidak ada satupun media atau konten kreator ya. Sekarang kan semakin banyak ya medianya ya. Medianya bisa media individu segala macam. Kita juga bisa kan jadi seorang media gitu ya. Yang penting punya punya keberanian, bukan punya bakat harus harus bisa ngomong ya. Kadang juga ada konten kreator yang nggak perlu ngomong kok sebenarnya mah. Yang penting punya niat, punya keberanian, memvideokan. Nggak semua juga di konten kreator itu videonya bagus atau hasil tangkapan layarnya itu keren gitu. Enggak, ada yang biasa juga, tapi view-nya banyak gitu tuh. Pada dasarnya adalah keinginan gitu tuh. Nah, nggak ada sampai detik ini pun, bahkan teknologi sudah canggih gitu. Kita nggak melihat satupun eh, konten kreator ini membuat video di Baduy Dalam. Gitu.
Jadi norma ini akan berkembang seiring dengan kesepakatan-kesepakatan sosial masyarakat, sering juga disebut dengan peraturan sosial. Norma menyangkut perilaku-perilaku pantas atau yang tidak pantas di dalam lingkungan tersebut dilakukan dalam menjalani interaksi sosial. Yang selanjutnya ada norma kesopanan. Norma kesopanan ini merupakan seperangkat aturan yang memandu tingkah laku, sikap, dan tidak tanduk manusia agar sesuai dengan kaidah sopan santun dalam pergaulan. Sopan santun dalam pergaulan itu kan macam-macam ya. Bisa sopan santun antar sebaya gitu, antar seumuran gitu kan. Bisa juga sopan santun kepada orang yang lebih tua gitu. Atau bahkan antar profesi ya. Santun ya, kita banyak sekali ya. Loh, ini di chat masih membahas tentang Israel apa? Ya gitu. Yang selanjutnya ada norma hukum. Norma hukum ini adalah aturan-aturan yang bersumber dari lembaga negara. Oh, ini empat nih. Dari negara yang berwenang atau oleh lembaga tertentu, sehingga dengan tegas dapat melarang serta memaksa orang untuk dapat berperilaku sesuai keinginan institusi, instansi, atau yang membuat aturan tersebut, sehingga tidak dilakukan pelanggarannya. Pelanggaran norma ini berupa sanksi denda sampai kepada hukuman fisiknya. Hukum perdata, hukum pidana. Pidana kan fisik ya. Jadi ini biasanya kalau nyatanya itu yang seperti di Aceh, ya hukum cambuk, hukum fisik, hukum cambuk gitu ya. Cukup dicambuk aja biar kapok gitu ya. Jadi norma hukum ini tentu berkaitan dengan legal standing ya, legal standing. Jadi yang berkaitan kalau kita mencuri, ya kalau sanksi adatnya adalah kita sanksi sosial ya. Ya, dikebukin dulu kayak sebelum dilaporkan ke polisi mungkin ya. Kadang kan seperti itu ya norma adatnya. Nah ini adalah yang dimaksud dari pelanggaran norma hukum ya. Norma hukum ketika kita nggak menggunakan perlengkapan dalam berkendara seperti helm gitu ya, atau kaca spion, atau mungkin plat nomornya bodong atau plat nomornya nggak ada gitu ya, mungkin akan dilakukan tindakan penilangan ya eh, oleh aparat yang berwenang ya. Kecuali Satpol PP nggak boleh nih, Satpol PP nggak boleh nilang. Dishub juga nggak boleh nilang. Yang boleh menilang itu adalah kepolisian. Jadi kalau ada teman-teman ditilang oleh Satpol PP, laporkan saja ke Pak Misbah. Yang kedua adalah ini nih, kelakuan mabuk-mabukan yang dilakukan oleh Misbah CS nih. Jangan mabuk-mabukan. Kalau putus cinta nggak perlu mabuk-mabukan. Ini biasanya kalau mabuk-mabukan kayak gini ya nggak sampai di penjara ya. Biasanya cuma cukup sanksi sosial aja. Sanksi sosial diperingatkan gitu ya. Cukup. Nah, ini menarik nih. Kalau teman-teman mau bahas nih. Yang tadi itu kejauhan, yang tadi itu kita review.
Kita membahas tentang Israel takutnya. Tapi ya penting juga sama. Pak, kenapa hutang dan perceraian masuk ke dalam hukum pidana? Perdata kali. Perdata ini maksudnya. Iya, iya, perdata. Iya, ini. Kata Pak Muhammad Fatur juga karena negara nggak ngurusin masalah perceraian itu masalah individu. Hanya ketika teman-teman hutang, eh, apa ya? Kalau negara hutang gitu kan, negara kan biasanya hutang negara sekian udah nggak usah dibayar, biar negara yang ngurusin gitu. Itu masyarakat nggak perlu ngebantuin negara bayar gitu. Itu urusan negara bukan urusan kita. Semua juga pada dasarnya merugikan ya. Segala sesuatu yang membuat tidak nyaman itu merugikan. Salah satunya ya itu perceraian ya, perceraian atau hutang ya. Karena pada dasarnya itu dilakukan oleh akad antara si kedua belah pihak, antara personal masing-masing. Jadi ketika kita berhutangan, kecuali di situnya ada klausul ketika hutang, ada MOU, ada kita sodorin kertas. Boleh hutang sama saya 100.000, tapi kamu harus bayar katakan 2 minggu. Kalau nggak dibayar dalam 2 minggu, nah itu tuh klausul-klausul itu klausul kesepakatan gitu. Itu bisa dipidanakan gitu tuh. Kalau nggak ada klausulnya mah nggak bisa dipidanakan ya. Kalau etika profesi ada kenapa dari DPR dan MPR mau jadi boneka partai. Harusnya kan punya integritas. Benar sekali. Kalau etika profesi itu ada, kenapa sih para wakil-wakil rakyat di sana sebenarnya bukan jadi boneka partai. Ya karena memang ya mereka itu sebenarnya mah semua yang ada di sana ya bukan wakil rakyat, wakil partai sebenarnya. Karena mereka nggak bisa menolak instruksi apa yang sudah diinstruksikan dari rakyat. Sebenarnya kesalahan kesalahan apa ya? Kesalahan penyampaian mungkin entah dari partai, entah dari orang-orang dulu bahwa eh, DPR dan MPR yang terpilih itu perwakilan dari rakyat. Nggak bisa. Kalau perwakilan dari rakyat minimal ketika memang dia mau mencalonkan gitu tuh, tanpa adanya bendera partai, harusnya mereka juga bisa bisa ya. Tapi kan sekarang nggak bisa. Kalau tidak ada bendera partainya kan kita nggak bisa nyalon. Ini nanti bisa nih Muhammad Tofatur sama Bang Givari ini diskusi bersama nih. Buat tema aja nanti boleh buat tema diskusi. Mau webinar boleh. Nanti kita diskusi bareng ya. Diskusi bareng kayaknya menarik ya, rame ya. Tinggal kita buat temanya apa gitu ya. Norma Kamaru ini udah ini ya Pak Fauzi senior udah jadi anggota dewan kayaknya makanya sudah nggak dibahas lagi. Selanjutnya ada juga norma agama.
Norma agama adalah aturan atau kaidah yang berfungsi sebagai petunjuk iman hidup ke Tuhan tentunya ya. Oh, maaf ya sebentar ya. Dingin nih. Yang disampaikan melalui utusannya, yang berisi tentang perintah, yang berisi tentang larangan, yang berisi tentang anjuran atau petunjuk hidup. Di dalam norma agama pasti ada dan tidak perlu diragukan lagi, kecuali untuk orang-orang ateis ya. Nah, itu adalah norma agama ya. Di dalam norma agama, kalau seandainya kita tahu bersama ya, kalau kita dalami bersama ya sebenarnya kayak kalau bukan karena ego dari sifat manusiawi ya pada dasarnya ya, semua agama itu mengajarkan sesuatu yang baik. Bisa dibilang tidak ada satupun agama khususnya ya dari Islam, Buddha, Kristen, Konghucu dan seterusnya ya. Tidak ada satupun dari mereka mengajarkan tentang hal-hal yang tidak baik. Pasti semuanya mengajarkan tentang kebaikan gitu. Terlepas dari saling meyakini apakah agama yang benar itu agama A, agama B dan seterusnya ya. Terlepas dari itu semua ya, karena itu adalah sifatnya individu. Saya mungkin keyakinannya berbeda dengan yang lainnya ya. Tapi saya meyakini setiap ajaran yang disampaikan oleh agama-agama ini adalah pada dasarnya eh, mengajarkan kebaikan. Nah, kita sudah hampir sampai kepada penghujung terkait etika dan teknologi. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita lebih jauh tentang etika dan teknologi terkait kita membahas tentang norma-norma tadi, norma Kamaru. Ini sebagai pembuka aja pertemuan selanjutnya nanti. Apa mau masih membahas, oh iya, masih membahas DPR ya. Kenapa nggak speak up? Kenapa teman-teman tuh lebih nyaman di chat gitu ya? Gak apa-apa, sampaikan aja nggak apa-apa. Biar teman-teman yang lain juga ikut mendengarkan, gak tertidur ya. Selanjutnya ada etika dan teknologi. Teknologi sekarang ini memungkinkan kita ya, semuanya ya, bisa berinteraksi satu sama lain. Seperti sekarang, saya di rumah saya, teman-teman ada yang di rumah, ada yang di warung, ada yang di jalan gitu ya. Memungkinkan kita itu bisa berkomunikasi. Kalau di zaman saya muda dulu, ya sekarang juga masih unyu-unyu ya sebenarnya. Di zaman saya muda belum ada teknologi seperti Zoom sekarang ini. Bahkan HP pun masih poliponik ya. Masih HP poliponik ya. Belum memungkinkan untuk terjadinya video call. Hanya sebatas suara saja ya. Tapi dengan berkembangnya teknologi, eh, kita itu secara komunikasi bisa dibilang ya sebenarnya mah kalau membicarakan hal-hal yang memang cukup mendasar ya kadang secara virtual aja cukup gitu kecuali memang pembahasannya itu banyak dan meluas ya
bukan pada pokok pembahasannya. Biasanya butuh komunikasi darat gitu ya. Dengan adanya teknologi, membuat informasi yang didapat menjadi lebih cepat, lebih efisien, serta lebih up to date setiap saat gitu ya. Jadi atas dasar tersebut perlu adanya aturan, perlu adanya etika, supaya teknologi ini tidak kebablasan, supaya sebenarnya penggunanya sih, bukan teknologinya, sebenarnya penggunanya, pembuatnya, gitu. Ya lagi-lagi kembali ke individu tadi. Jadi hawa nafsu manusia itu kadang memiliki sisi sisi baik dan buruk ya, apapun itu ya. Seperti agama juga kalau seandainya digunakan untuk hal-hal buruk juga sangat berbahaya, apalagi teknologi ya. Jadi dengan adanya etika teknologi informasi, manusia atau kita dapat melihat aturan-aturan yang mutlak, namun dapat diemban sebagai pedoman bagi kita, khususnya orang-orang yang memang sedang menekuni bidang IT ini sendiri. Dan ada beberapa dampak dari pemanfaatan dari teknologi informasi yang tidak tepat. Yang pertama, ketakutan terhadap teknologi informasi yang akan menggantikan fungsi manusia sebagai pekerja. Ini terjadi, mungkin teman-teman juga pernah ramai mungkin waktu awal-awal kegelisahan para operator gerbang tol ya. Waduh, ini betul sekali, Mas Gifari, penggunaan data pribadi seseorang yang digunakan untuk kepentingan. Sepertinya ini semuanya mengamini. Apa perlu dipertanyakan juga ya? Pelanggaran etik, pelanggaran etik berat gitu ya. Kemarin ya ramai pelanggaran etik berat ya. Jadi kekuatan teknologi informasi yang menggantikan fungsi manusia ini ya seperti kita tahu awal-awal saudaranya dicetut paniknya, laporkan saja ini. Lumayan biar rame-rame buat konten. Nanti banyak view-nya. Jadi teman-teman tuh supaya apa ya, supaya punya daya kritis yang tinggi, coba iseng-iseng lagi apa gitu, banyak-banyakin buat konten. Aduh ini udah personal ini. Calon gubernur. Jadi intinya gitu ya. Ya, kekuatan teknologi informasi dapat menggantikan fungsi manusia sebagai pekerja. Dulu itu ramai itu di eh, gerbang tol. Banyak kegundahan-kegundahan ketika e-tol akan digalakkan ya. Dengan segala problematika mungkin. Mungkin awal-awal banyak penolakan karena memang secara kinerja mungkin ada yang berjalan secara baik dan ada yang berjalan tidak sebagaimana mestinya gitu. Seperti palang pintunya tidak berjalan dan seterusnya gitu tuh awal-awal ya mungkin ya. Tapi sekarang kan kita sudah mendapatkan dampak manfaat dari peran teknologi itu sendiri. Bayangkan kalau seandainya teknologi itu tidak diterapkan. Sekarang aja diterapkan itu aja macetnya ampun-ampunan ya kalau hari-hari libur nasional itu ya. Karena mungkin tekad ekonomi juga walaupun di medsos bilang tekad ekonomi masyarakat Indonesia terpuruk, tapi justru ketika liburan itu kok beludak gitu ya, kok rame. Apalagi hari raya Idul Fitri gitu ya, hari raya besar Islam gitu ya. Kok rame membludak sampai antri di gerbang tol macet-macetan berjam-jam gitu ya. Atau bahkan kemarin yang macet-macetan di
eh, di puncak ya, sampai konon katanya ada yang meninggal ya. Jadi kan sebenarnya mah eh, kesejahteraannya itu bisa dibilang sebenarnya meningkat ya, cuma peningkatannya antara satu dengan yang lainnya mungkin eh, persepsi masing-masing. Jadi fungsi yang menggantikan manusia itu salah satunya yang kita sama-sama juga melihat kenyataannya itu ya, salah satunya gerbang tol ya, digantikan oleh teknologi e-tol salah satunya. Tingkat kompleksitas secara kecepatan yang sudah tidak dapat ditangani secara manual ya tentunya ya. Kalau ditangani secara manual mungkin di gerbang tol macetnya mungkin seperti apa ya kalau sekarang ya. Akhirnya dampaknya juga terjadi pengangguran mungkin ya, karena dampak dari PHK besar-besaran, dampak dari pemanfaatan teknologi itu sendiri. Tapi kalau kita tidak mengikuti perkembangan teknologi, ya mungkin akan selesai gitu ya. Tidak bisa bersaing ya. Karena saat ini hampir seluruh sektor profesi, hampir seluruh sektor yang ada di kita sekarang ini nyaris semuanya terlibat atau melibatkan teknologi informasi. Apapun itu. Apalagi transaksi barang ya. Iya, PHK tertinggi dibankan. Banyak industri, bisa dibilang banyak, tergantung perbandingannya ya. Tapi emang banyak sih. Di Cikande, di Cilegon, dan ya terutama yang paling banyak ya Cikande, Cilegon ini kota termasuknya kota industri ya. Cikande bisa dia bilang kawasan industri gitu ya. Eh, Pengangguran dan pemindahan kerja, kurangnya tanggung jawab profesi tentunya, tanggung jawab profesi tentu berkaitan dengan kemampuan atau peningkatan dari skill ya. Makanya teman-teman usahakan kemampuan atau upgrade kemampuan teman-teman, tingkatkan kemampuan teman-teman. Eh, Jangan biarkan masa-masa usia teman-teman di masa-masa produktif ini justru memilih lebih ke santai-santai ya. Karena di luar sana pesaing-pesaing teman-teman sedang berjuang mengalahkan teman-teman ini sendiri. Jadi kalau teman-teman tidak berjuang, mungkin bisa jadi tergantikan oleh orang-orang yang secara kemampuan, baik secara kemampuan skill, secara kemampuan personal, branding personal gitu kan, kemampuan menyampaikan, kualitas dari eh, disiplin kerjanya segala macam dan seterusnya. Kalau teman-teman tidak mengikuti perkembangan itu, bisa jadi teman-teman nanti akan tersingkir. Makanya terus tingkatkan profesionalisme dari teman-teman supaya memang apa yang diharapkan oleh teman-teman, dicita-citakan gitu ya, bisa terwujud. Kenapa Genjet banyak pengangguran dan dicap mental tempe mungkin ya. Padahal lowongan kerja zaman sekarang harus maksimal 25 tahun, pengalaman 5 tahun, paham bahasa pemrograman. Dan bahasa menyenangkan bos, lembur dibayar donat. Sebenarnya kalau kita lihat ya, justru kita bisa menciptakan lapangan kerja ya. Kadang saya tuh di TikTok itu iseng ya, lihat Sadbor ya, tahu Sadbor kan ya, tahu Sadbor ya. Mungkin sebagian orang bilang ngemis ya, atau yang kebablasan lah. Tapi di sisi lain apa bedanya dengan
apa ya, tayangan-tayangan dulu, humor-humor atau lawakan-lawakan di televisi nasional. Apa bedanya, kadang saya pikir ya. Hampir sama. Mereka itu tujuannya yang menghibur dengan caranya masing-masing gitu tuh. Ya kayak di televisi juga, kalau kayak pelawak-pelawak itu nggak dibayar juga nggak mau kan. Siapa yang nyawer? Ya iklan yang nyawer gitu kan. Ada iklan apa yang disawer? Ya berhubung mereka itu memanfaatkan peran teknologi, ya mungkin kita suatu saat nanti kita coba ya, joget sandbor ya bareng-bareng ya kalau ketemu di kampus mungkin ya. Ya menghibur juga menurut saya. Ya salah satunya mungkin kalau kita lihat sisi positifnya ya, bisa menyehatkan gitu. Bahkan sampai hampir sampai 24 jam kan karyawan sandbor itu ada ya. Jadi teman-teman kalau mau daftar, lo nggak kerja susah gitu ya, ayo kita bareng-bareng daftar di PT Sadbor gitu ya. Ini bisa menyenangkan bos. Tapi intinya tingkatkan kemampuan teman-teman, grade semua kemampuan teman-teman. Saya yakin cepat atau lambat ketika kita memiliki kemampuan, memiliki skill, eh, rezeki atau jalan takdir itu sudah ditentukan oleh Tuhan ya. Pasti akan mengikuti lah. Nah, dampak manfaat dari plus minus. Dampak manfaat dari plus minus teknologi itu ya salah satunya itu. Seperti ingat yang siapa itu yang menjual foto-foto itu, yang pendapatannya sampai miliaran itu dulu cuma posisi duduk, senyum, diem aja gitu tuh. Dijual nyampe 1 miliar kalau dirupiahkan kan, yang ngeri ya. Jadi sebenarnya mah banyak orang-orang yang mungkin salah satunya jalan takdir ya, tapi salah satunya konsisten mereka upgrade kemampuan sehingga mereka mendapatkan hasil dari apa yang mereka usahakannya. Seperti konten-konten kreator kan banyak ya. Seperti Fajar Satboy kan dulu juga sama ya. Mungkin ya siapa yang nggak kenal. Kalau dulu lagi rame-ramenya ya. Ya mungkin ada yang nggak kenal gitu. Tapi saya merasa tahu Fajar Satboy. Saya ketika melihat perjalanan hidupnya juga ya. Kalau zaman dulu ya mungkin nggak ada yang nyangka akan seperti itu gitu. Seperti perjalanan Tukul Arwana kalau di televisi nasional kan. Tapi kita jangan terlalu jauh di eh, ya, terlalu jauh di televisi ya. Yang nyata-nyata aja lah mungkin lah. Boleh, jadi banyak UMKM juga yang berhasil. Jadi intinya mau keberhasilan itu bukan apa yang kita, apa ya, boleh kita cita-citakan. Tapi kalau kita nggak menekuni, nggak mencintai sesuatu yang kita kerjakan tuh kayaknya ujung-ujungnya kita kehabisan energi. Tapi kalau kita mencintai sesuatu, sesuatu itu menjadi kebetulan gitu ya, kebetulannya kita mencintai sesuatu, katakan di jaringan gitu. Kita pengen bisa gitu. Kebetulan kita kerja di jaringan juga. Jadi saya yakin tidak ada kata lelah, tidak ada kata capek karena niatannya itu karena mencintai pekerjaan itu pengen jauh lebih bisa gitu tuh, pengen jauh lebih upgrade kemampuan gitu. Salah satunya pasti hal-hal yang berkaitan dengan eh, yang tidak menyenangkan ya khususnya ya, pasti akan hilang dengan sendirinya kalau kita mencintai sesuatu. Banyak UMKM juga, salah satunya kan UMKM itu
yang saya nggak tahu flexing, nggak tahu gimana ya. Banyak sekali UMKM yang di TikTok khususnya kan ya, baru beberapa bulan katanya kan, langsung kayak mendadak hanya jualan dari produk kecantikan gitu kan ya. Ya mungkin percaya nggak percaya mungkin ya. Mungkin atau flexing segala macam buat meningkatkan brand dia segala macam kan ya mungkin ya. Tapi kan itu adalah salah salah satu usaha terlepas baik dan tidak buruknya ya terkait kegiatan itu. Benar, benar Pak Ahmad Dedi. Semakin tua, semakin bertambah umur, pemikiran muncul, kerja apa aja yang penting dapat uang. Ya syukur-syukur halal gitu ya. Jadi tidak ada pemikiran harus kerja bla 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 bla. Ya mungkin karena gini ya, uangnya akan semakin kecil. Semakin kita menua, semakin umur kita lanjut, lingkungan semakin sempit, teman kita mungkin semakin terbatas. Komunitas kita mungkin nggak seperti dulu semangatnya. Ini saya mencontohkan saya ya, karena saya merasa lebih tua dari teman-teman mungkin ya. Dan mungkin teman-teman juga suatu saat pasti mengalami hal seperti itu karena mungkin lingkungan sudah terbatas. Contoh, kalau sekarang teman-teman masih bisa nongkrong sama teman-teman yang lainnya, teman-teman SMA, teman-teman SD, teman-teman satu hobi gitu ya, masih senang-senang nongkrong. Tapi kalau saya mau nongkrong, kadang udah di telepon keluarga, kadang udah di telepon anak gitu kan. Kalau kemarin-kemarin belum nikah sih bebas ya, ngomong gitu, ngobrol ngalor ngidul segala macem. Atau bahkan di komunitas kerjaan gitu ya, ketika kita mungkin eh, sudah terbatas, coba menjalin komunikasi buku, kadang yang teman yang ada aja kadang jarang ketemu gitu kan, sudah sibuk masing-masing gitu. Ya begitulah siklus hidup ternyata. Semakin kita berumur tentu eh, komunitas kita pasti akan semakin sempit. Ya mungkin kayak kayak keluarga aja sih, kayak di keluarga kita ya, keluarga kita masing-masing ya. Kalau kita melihat orang tua kita, atau bahkan kalau kita melihat kakek nenek yang masih ada mungkin ya, kakek nenek yang masih ada ya, ya kita bisa lihat dulu kakek nenek memiliki anak, anaknya kumpul, lama-lama anaknya satu persatu udah eh, mulai kehidupan sendiri, mulai kehidupan dengan anaknya. Ya kakek nenek ini akhirnya cuma berdua, dikunjungi sesekali sama cucu-cucunya gitu kan. Tapi kan lama-kelamaan semakin umur kan ya semakin terbatas. Anak-anaknya, cucu-cucunya gitu ya, semakin punya kesibukan sendiri-sendiri. Sudah punya kesibukan masing-masing gitu ya. Nggak mungkin kita terus terus bareng orang tua gitu toh. Atau kakek kita menemani kakek kita terus-terusan gitu. Nggak mungkin ya. Jadi eh, sudah memiliki kehidupan masing-masing gitu. Gitu. Sebenarnya mah kadang perkara nikah nggak nikah itu apakah memang sebagai jembatan rezeki? Kalau di Islam sih iya, salah satunya Islam meyakini dan mengamini bahwa salah satu pintu rezeki itu nikah. Karena memang nikah itu seperti lagunya Uje ya. Ya manggalah teman-teman nanti yang belum nikah silahkan buka lagunya almarhum idola saya Ustadz Jeffrey Al-Bukhari,
yang judulnya apa ya, saya lupa ya. Ya salah satunya menyampaikan istriku kalau nggak salah ya. Ya kurang lebih seperti itulah. Jadi melebar kemana-mana ya. Yang terakhir ada untuk mengatasi lanjutannya ini ya, untuk mengatasi beberapa kendala tersebut, maka bisa dilakukan. Jadi terkait kendala-kendala yang di atas ini, jadi dampak terhadap teknologi ini, manusia digantikan perannya segala macam. Yang pertama itu harus dirancang sebuah teknologi yang berpusat pada manusia. Teknologi yang berpusat pada manusia ini secara pengelolaannya, maintenance-nya seperti itu. Karena pada dasarnya semakin kompleks layanan teknologi yang kita berikan, tentu pengawasannya juga tidak bisa dilakukan secara manual ya. Harus dilakukan secara terstruktur. Adanya dukungan dari suatu organisasi terkait kompleksitas yang ditangani dengan bantuan dari teknologi informasi. Ini teman-teman yang sudah kerja ini paham banget maksudnya apa yang dimaksud dengan adanya dukungan dari organisasi. Jadi setiap bagian saling mengambil bagi perannya masing-masing, tupoksinya masing-masing, tentu saja dengan menggunakan bantuan teknologi untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Siapa bagian informasinya, siapa bagian eksekutornya, dan seterusnya ya, siapa bagian pencatatnya, dan seterusnya ya. Sehingga ketika terjadi permasalahan yang sama, itu tuh ada sebuah panduan atau ada sebuah SOP yang dilakukan. Ya. Adanya pendidikan yang mengenalkan teknologi informasi sehingga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kemajuan dari teknologi informasi. Jadi salah satu untuk mencegah kendala-kendala yang di atas itu adanya kita mengenalkan pendidikannya. Yang selanjutnya, jika ada peningkatan pendidikan, maka akan adanya umpan balik atau imbalan yang diberikan oleh suatu organisasi ya. Yang selanjutnya adalah perkembangan teknologi akan semakin meningkat, namun hal ini harus disesuaikan dengan hukum yang berlaku, sehingga etika dalam profesi di bidang teknologi informasi dapat berjalan dengan baik, seperti penyadapan, pencurian data, atau bahkan sekarang banyak yang iseng tuh. Banyak yang iseng, lagi tidur, HP-nya eh, bukan disadap ya, emang jahil mungkin temannya ya, dibuat status yang aneh-aneh gitu. Itu biasanya. Itu salah satu penyadapan ya, dan nggak boleh dilakukan ya. Nah, selanjutnya ada etika dan teknologi. Kita masih ada waktu sebentar lagi ya sebenarnya. Ada bukan 2 jam full sebenarnya ya, teman-teman ya. Ada etika dan teknologi terkait pemanfaatan teknologi informasi. Ada 3 alasan utama mengapa masyarakat eh, berminat untuk menggunakan suatu komputer ya atau perangkat teknologi informasi. Yang pertama adalah kelenturan logika. Maksudnya adalah memiliki kemampuan untuk membuat suatu aplikasi, melakukan apapun yang diinginkan oleh programmer eh, untuk eh, penggunanya. Pengguna ini macam-macam ya. Jadi ketika masyarakat ini berminat gitu, di dalam penerapan teknologi informasi, jadi contohnya seorang programmer bisa membuatkan sesuatu yang bisa digunakan oleh pengguna atau masyarakat umum, seperti penggunaan QRIS mungkin kan sekarang banyak banget ya. Eh, Ketika mau bayar ya udah kita buatkan QRIS, kita daftarkan QRIS-nya saja.
supaya memudahkan ya. Kayak di warteg-warteg sekarang udah banyak tuh. Walaupun saya udah nggak ke lapangan, saya sempat ke warteg itu. Sekarang ternyata di warteg itu lebih mudah ya. Bisa bayar menggunakan QRIS. Yang kedua adalah faktor transformasi. Jadi memiliki kemampuan untuk bergerak dengan cepat kemanapun pengguna akan menuju ke suatu tempat. Kita mungkin belum seperti Doraemon ya. Iya benar, nggak perlu. Ya kita juga diuntungkan sih biasanya. UMKM senang banget sama QRIS soalnya mereka nggak perlu nyiapin uang receh atau kembalian. Kita juga disenangkan sih sebenarnya mah kalau pakai QRIS tuh ya. Walaupun biasanya ada warteg-warteg yang tambahannya 2.000 gitu. Aduh, kayak parkir jadi akhirnya ya. Yang warteg nggak ada parkir akhirnya parkirnya di QRIS-nya ya. Kita juga diuntungkan sih biasanya kalau kalau eh, ada wartegnya itu bilang, Pak, tunggu sebentar ya kembaliannya. Nah, gini nih, Misbah ini saya tungguin dari tadi. Cuma Misbah ini biasanya nggak mau bersuara. Misbah ini guru saya, ini senior saya. Warteg, warteg dan orang Madura sudah pakai keris, Pak. Benar, Pak Misbah, benar sekali. Wartegnya, kapan kita ke warteg lagi, Pak Misbah? Jangan ngajakin saya war mulu, jadi. Jadi sekali-kali ngajakin saya ke warteg itu. Warteg mana yang kita belum belum kunjungi nih. Nanti kabari saya, Pak Misbah sudah pakai QRIS. Paling Pak Misbah di sini ngajak saya ngewar nih biasanya. Teman-teman yang mau ngewar boleh nanti bareng saya bareng Pak Misbah. Cuma kalau Pak Fauzi, Pak Dila itu biasanya enggak. Yang selanjutnya adalah faktor tidak kasat mata. Jadi di teknologi informasi gimana kita mau pegang ya aplikasi tersebut ya. Paling perangkatnya yang kita pegang ya. Memiliki kemampuan untuk menyembunyikan semua operasi internal komputer sehingga tidak ada peluang ya, kalau tidak disadap ya bagi penyusup untuk menyalahgunakan operasi tersebut. Makanya biasanya banyak tuh yang punya aplikasi WhatsApp-nya dua gitu kan supaya WhatsApp yang satunya itu ya WhatsApp-WhatsAppan lah ya. Yang satunya adalah WhatsApp beneran gitu tuh untuk komunikasi gitu. Sedangkan WhatsApp yang satunya ini adalah WhatsApp gelap yang bisa kita sembunyikan gitu ya. Ini yang disebut faktor tidak kasat mata bisa menguntungkan bagi individu tapi bisa merugikan bagi individu lain ya. Nah ini eh, 10 etika berkomputer yang menurut Pratama pada eh, karya ilmiahnya di tahun 2018, di 2018 ya, yang mengurangi dampak negatif dari penggunaan komputer. Yang pertama adalah jangan menggunakan komputer untuk merugikan orang. Dampak komputer merugikan orang lain itu seperti apa? Ya seperti kita melakukan tindakan-tindakan di pencurian data orang lain, nge-hack orang lain, segala macam. Jangan melanggar atau mengganggu hak atau ya komputer orang lain. Jadi tanpa seizin, ya sebenarnya ini di agama sudah disebutkan ya. Kita itu kalau di agama itu tidak boleh menggunakan sesuatu punya orang lain tanpa izin. Walaupun pada dasarnya orang tersebut boleh gitu ya. Pasti membolehkan namanya teman akrab kan. Gak mungkin gak boleh gitu ya. Iya betul. Wah sangat melanggar sekali itu. Tergantung dihacknya sama siapa. Biasanya pertanyaan seperti ini tuh pertanyaan menjebak. Pak Misbah itu pertanyaan menjebak sebetulnya. Ini sebenarnya ada kelanjutannya nih. Kalau handphone kita dihack oleh pacar kita, apakah itu melanggar etika, Pak? Ya tergantung jawabannya ini ya. Ini mau jawaban personal ini sama Pak Misbah ini. Jawaban menjebak saya dia.
Gimana gimana? Terus bagaimana dengan UMKM fotokopi kita ngeprint data pribadi buat gimana maksudnya ini Pak Lusmar itu ini? Iya Pak, maksudnya kan kalau itu kan nama pribadi, tanggal lahir, n- Hmm, nik nomor kakak, nama ibu kandung, hmm, alamat hmm, KTP, alamat ijazah, hmm. alamat saat ini, itu semuanya kan kita print di fotokopi. Iya. Itu jaminannya apa? Data kita dihapus sama tukang fotokopi. Biasanya jadi usus gorengan itu. Dan belum lagi yang staycation kan, mungkin kalau yang sekelas Bapak sudah punya uang lah buat staycation bareng keluarga di entah keluar kota, terus sambil staycation di hotel kan serahin KTP. Di Jakarta sudah ada kasusnya hotel yang Hmm. datanya bocor karena KTP kita kan difoto atau enggak disimpan tuh di resepsionis. Oh, yang di iPad itu ya, yang Aduh, tahu gitu. aja. Oh, Kok tahu sih? Ih, kok tahu? Miris memang sekarang. aja. Sekarang itu miris. Mirisnya data kita itu udah kesebar di berbagai macam platform. Jangan jauh-jauh, teman-teman transaksi di Tokopedia juga udah tersebar. Jadi kalau ada yang ngejebol itu Tokopedia itu, walaupun bukan data valid ya mungkin ya ada sebagian bukan menggunakan data yang sebenarnya gitu kan, namanya gitu. Tapi kan kita naruh alamat dan seterusnya ya nomor HP. Dan data kita mau sebenarnya mau bisa dibilang sudah nggak aman lagi, udah pasrah itu mah. Data yang bocor itu valid, Pak. Soalnya pernah ada teman saya yang lihat tes apa database itunya yang bocor itu sama semua, Pak. Iya kan udah pasti kan, udah pokoknya mau data kita itu bisa dibilang udah bukan rahasia lagi. Kalau di tracking ada yang tahu cara trackingnya mah nanti bareng Prof Ono gitu kan, udah datanya udah kesebar semua udah. Jadi kalau seandainya contoh nih data pagi Fahri nih, saya palsuin buat utang pinjol bisa bisa. Orang saya punya data lengkap beliau kok. Namanya ada, KTP-nya ada, terus nama orang tua seperti yang tadi disebutkan bisa. Iya, di mana-mana juga ada perjanjiannya. Ya hukumnya semua juga berlaku, nggak boleh menyebarkan data pribadi. Tapi kan orang-orang hacker, mereka juga tahu aturan hukum, tahu etika etika hacker juga. Tapi kan kita nggak bisa menyuruh orang lain gitu, jangan disebarkan ya datanya ya gitu. Karena nggak bisa juga karena kepentingan-kepentingan individu. Ini normatifnya ya, kalau data Tokped kan ada perjanjiannya secara hukum kalau aplikasi eh, komersil gitu Pak, iya. Maksud saya ini mah benar. Kalau nggak dihack orang, kalau dihack orang gitu tuh, ya selesai sebenarnya data kita itu udah tersebar di mana-mana, udah bukan hal yang seperti dulu privasi lagi, namanya juga teknologi itu zaman sekarang itu udah bisa banget disalahgunakan oleh orang lain yang memiliki kemampuan gitu intinya mah. Katakan saya mau eh, Pak Givari ini miliarder gitu ya, miliarder. Saya bisa aja gitu tuh menduplikasi ID salah satu ATM beliau gitu ya. Karena saya punya datanya semua. Kan teller kan informasi di bank kan kadang kan cukup ketika kita mau pergantian apa kan via Bypon atau kita buat surat kuasa kan ketika kita punya buktinya semua ya mereka juga ACC kan jadi nggak sulit lagi gitu tuh bisa-bisa aja bagi mereka yang punya kemampuan dan yang menyalahgunakan gitu. Lanjut dulu ya, sebentar lagi jangan melanggar atau mengganggu hak atau karya orang lain, tentu ini plagiasi. Kalau di pendidikan itu plagiasi. Jangan memata-matai file yang bukan haknya. Ini nggak boleh ya Pak Pilah ya, nggak boleh. Jangan ya Dek ya. Jangan menggunakan komputer untuk mencuri. Apalagi ini ya.
Ya karena ini 2018 ya mungkin yang 2000 yang terbaru ini ada yang update ya. Jangan menggunakan komputer untuk memberikan kesaksian palsu. Jadi yang kesaksian palsu ini mungkin ada file-file yang dihilangkan, mungkin kasus Pak Ambo dulu kan ada ya. Jangan menduplikasi atau menggunakan software tanpa membayar. Ya ini mah agak sulit ini mah gitu. Permisi, Pak. Aplikasi berbayar mah kita mah kalau bisa gratisan mah kenapa harus bayar gitu kan? Kayak Office juga kalau ada yang gratisan kenapa harus bayar gitu ya. Jangan menggunakan sumber daya komputer orang lain tanpa sepengetahuan yang bersangkutan. Jadi yang dilema mungkin teman-teman yang punya kegiatan atau aktivitas ngebenerin komputer mungkin kan ya di pekerjaan di kantornya kan biasanya apa aja kalau orang IT disuruh ngebenerin ya, mulai dari printer segala macam gitu ya, yang berkaitan dengan elektronik pasti disuruh ngebetulin ya, karena mungkin dirasanya serba bisa ya, padahal mah ya enggak juga kan. Jangan mencuri kekayaan intelektual orang lain. Mungkin ini hak itu bisa dilaporkan, bisa pidana ya, hak kekayaan intelektual. Pertimbangkan konsekuensi dari program yang dibuat atau sistem komputer yang dirancang. Selalu mempertimbangkan atau menaruh respect terhadap sesama saat menggunakan komputer. Ini berbicaranya ketika teman-teman itu berbicara tentang pemanfaatan teknologi mungkin ya. Mungkin ketika di dunia kerja, kalau seandainya di dunia pribadi mah ya agak kemungkinannya kecil ya. Kecuali kita bertetangga gitu kan. Gak mungkin juga saya bertetangga ke rumahnya Pak Fauzi gitu kan. Ke rumahnya Pak Fauzi ikut nyelonong langsung buka laptopnya dia atau komputernya dia atau HP-nya dia kan gak mungkin gitu. Kecuali di dunia kerja ya. Gitu. Teman-teman yang di sini sudah masuk ke grup semua belum ya? Kalau ada yang belum masuk, itu Pak Givari itu eh, memberikan link yang sudah teman-teman bisa bergabung ke grup ya. Itu mungkin eh, materi untuk hari ini, teman-teman. Ada yang mau ditanyain? Nah, itu di-share sama Mas Givari ya. Jadi teman-teman silahkan bergabung di grup itu untuk koordinasi atau komunikasi ya. Jalin silaturahmi aja sebanyak-banyaknya dulu ya. Di sini ada 38 orang. Anggota grup baru 22. Ya kayak bisa masuk tuh. Sampai saya absen ya. Semuanya nyaris hampir pernah ketemu saya ya.
Tapi ada yang belum pernah ketemu saya nih, Mbak Carla nih. Yang mana ya? Halo Mbak Carla. Iya, Pak. Pernah ketemu saya? Mata kuliah saya? Belum ya? Belum, Pak. Oh iya, salam kenal ya Mbak Davin Samuel juga belum pernah ketemu saya ya. Bertemu secara langsung belum pernah, Pak, tapi Enggak pernah di masuk mata kuliah, mata mata kuliah kuliah sudah pernah join, Pak. di mata kuliah apa ya? Oh, lupa saya. Oh, Eh, iya. Oh iya. Kalau yang lainnya eh, Samsung juga belum nih, Samsung SMA 135F ini belum pernah ketemu nih. Pak Handoko udah, Pak Abi Sofian udah, Renaldi Bagas udah belum ya? Sudah pernah, Pak. Udah pernah ya. So, Mbak Saida udah paling sering bahkan. Sambil sambil saya absen ya kalau yang kenal-kenal saya, kalau yang pernah ketemu mungkin nggak perlu saya absen ya. Pak Usama udah, Pak Bintang udah, Mas Pak Febrian udah, Irfan Maulana juga udah. Wah, apalagi Pak Haji Dwi. Iya Pak, yang saya tahu mungkin nggak saya ini ya, nggak saya absen ya, saya nggak yang nggak pernah ketemu aja. Atau ada yang nggak pernah ketemu saya? Ya, kalau Pak Arya Davin pasti ya, nggak pernah ketemu saya. Ini saya cuma manggil yang belum pernah ketemu saya aja. Mm-mm. Mas Fatur, Mas Fatur. Hmm? Fatur, Pak. Fatur. Fatur, Iya, Pak. Kan di Jawa, Pak. Di Jawa pada belum ketemu. masa Iya, Pak. Muhammad Tufatur di mata kuliah saya pernah ketemu kali. Belum, Pak. Belum pernah ke Jakarta, Pak, Mas Fatur. Oh, ya udah kenalan kita. Saya Toifer ya, Mas Fatur salam kenal ya. Main-main ke kampus kalau lagi ke kampus. Mas Fatur siapa lagi? Sidik, Rahmat Sidik, Pak. Mas Ada di Sidik. Medan itu, Pak. Rahmat Sidik, Pak. Ih, Rahmat Sidik masih di semester awal kayaknya pernah ketemu deh. Iya, Pak. Iya, Ya kan? Pak. Iya, Nah, Pak. itu saya. Ketemu di dunia maya, Pak. Dia Nah, Maya, itu Pak. dia. Bukan langsung. Iya, makanya teman-teman ini kan Pak Arya Davin juga saya baru bertemu paling berapa kali ya di kampus ya. Selebihnya secara temu di mata kuliah udah gitu tuh. Udah pernah ketemu. Pak Abi Sopian juga kalau di ininya mah belum. Di virtual sering ketemu. Seperti siapa lagi ya? Ramadian Jasdia juga pernah ikut mata kuliah saya ya di semester lain kan? Iya, Hmm, hadir, Pak. Betul, iya. Pak. Ini yang belum pernah ketemu saya tuh Abdillah, Abdillah. Ada Pak, Ada di mana? di Pondok Aren Pak. Coba perkenalkan diri Abdillah. Ini Abdillah yang mana ini? Ampun Pak, baru sampai rumah nih Pak. Yang mana, Iya, Abdi? ya oke lah ya. Udah saya absen semua. Saya mohon maaf kalau banyak salah ya. Terima kasih atas waktunya teman-teman. Ada yang mau disampaikan sebelum saya closing? Pak, saya nggak ini ya, nggak ikut di absen ya Pak? Di absen dong. Udah saya absen, tenang. Oh iya, iya. Maaf ya Pak, Ya. soalnya tadi Absen matiin saya air kadang, dulu nggak apa-apa. ke Absen saya belakang. bisa jadi nggak saya panggil ya. Bisa jadi nggak saya panggil satu-satu kalau waktunya mepet kayak gini. Iya. Makasih ya Pak. Terima kasih aja, Pak. Tapi saya absen. Cukup ya? Ya, Terima cukup. kasih untuk absensinya, Pak. Oh, terima kasih.
Kurniawan. Terima kasih atas waktunya teman-teman. Sudah Mbak Carla, sudah saya absen. Aha. Kalau nggak ada pertanyaan, kita tutup ya pertemuan kali ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya teman-teman. Terima kasih atas waktunya. Salam sehat selalu, sukses. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Makasih, Pak. Pak. Selamat malam. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Pak Abdillah, Pak Misbah, Pak Fauzi, semuanya Baik teman-teman. Pak, Terima kasih ya. sama-sama Pak. Terima kasih juga, Pak. War, 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 war.